Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat channel Ruang Batin. Oke sahabat ya, syukur alhamdulillah ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai yaitu harinya hari Sabtu, hari Minggu, sampai batas waktu hari Senin. Kalau tanggalnya ya jelas tanggal 17 ya, tanggal 18 sampai batas waktu hari Senin tanggal 19. Tentunya masih di bulan Februari tahun 2024 saat ini. Oke ya, saya akan mengambil sebuah tema ya. Kali ini saya akan mendeteksi, tetap ya, saya akan mendeteksi satu persatu ya, di dalam 12 zodiak ya. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, saya akan mendeteksinya itu lewat suatu apa ya, simbol-simbol cakra ya, kira-kira seperti itu. Sekali lagi saya nanti mendeteksinya itu lewat simbol-simbol cakra, dan saya akan mencoba untuk menerawangkan kira-kira ketika dilihat dari cakra itu nantinya apa yang sedang terjadi ya. Yang jelas di sini ada 7 warna cakra ya. Sekali lagi ada 7 warna cakra, yaitu masing-masing warna kembar itu 2. Jadi bisa dikatakan misal contoh merah itu 2, yang satu menggambarkan sebuah kecemasan, yang satu menggambarkan sebuah semangat, biarpun sama-sama warna yang kembar, kan seperti itu. Karena di dalam cakra ya, saya akan jelaskan sedikit, karena di dalam diri manusia itu jelas terdapat sesuatu yang namanya cakra. Nah, apa itu cakra? Ya, saya ringkas ya biar mudah dipahami. Yang dimaksud cakra itu adalah suatu energi ataupun pancaran cahaya yang dikeluarkan melalui tubuh. Nah, beda sama aura ya. Kalau aura biasanya hanya sekitar wajah. Kalau cakra ini meluas ya, mulai bawah sampai atas itu biasanya akan memberikan sebuah simbol-simbol, yaitu warna, dan itu semua ada artinya. Cuman saya nggak mau masuk ke sana ya. Nanti ranahnya beda lagi. Karena tetap sekali lagi saya akan istilahnya itu mendeteksi ya secara zodiak, tapi saya memantaunya itu lewat cakra, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke, nanti seperti apakah ya, silakan ditonton agar tidak terjadi untuk salah memahami. Kalau untuk apa, untuk temanya sendiri ya, tetap saya akan menarik 3 energi: asmara, pekerjaan, sama keuangan ya. Tetap seperti itu sobat ya. Oke ya, poin yang terakhir ya, apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat terawang, bersifat prediksi, juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tarik kali ini zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan bersedih dan jangan kecewa. Karena ini kan energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang tertarik energinya siapa. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui sedikit input dari kalian, maka kalian yang konsul secara pribadi akan mendapatkan suatu jawaban yang lebih tepat, yang lebih akurat. Nah, ketika di situ ada suatu permasalahan, nanti akan saya kasih solusi ya. Bila perlu adanya suatu media ataupun sarana. Kalau memang itu dirasa cukup berat ya. Next, lanjut seperti setelah zodiak Aries, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras.
Oke, kita lihat di sini ada Capricorn ya. Artinya Capricorn akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat dulu uh, warna cakra apakah yang memancar ya di dalam diri kalian ataupun di dalam tubuh kalian. Ini Capricorn ya. Ini warna aura cakra ya. Bukan aura ya, tapi warna cakra ya. Sekali lagi, ini yang muncul ya. Ini warnanya kuning. Jadi bisa dikatakan warna cakra yang muncul berada di dalam diri kalian ataupun berada di dalam tubuh kalian tuh memancarkan warna kuning. Oke, nanti di segmen terakhir akan kita bahas. Oke ya, ketika mungkin kalian nyimak ya di saat pembukaan, insya Allah kalian akan bisa memahami. Saya akan mencoba untuk mendeteksi dulu ya, biar saya sinkronkan antara warna cakra kalian, ini kan warna kuning, biar saya terawangkan nanti seputar asmara, pekerjaan, keuangannya. Apakah ada suatu pencapaian hasil baik ataupun sebaliknya. Saya akan terawangkan ya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, ini sekali lagi saya sinkronkan warna dari cakra kalian secara asmara ya. Ini kelihatannya sahabat Capricorn ya, di 3 hari ke depan ini asmara. Ini kayaknya kalian adanya banyak dari kalian itu yang adanya suatu harapan ya. Sekali lagi ini energi kalian terdeteksi ya, bahwa banyak dari sahabat Capricorn sekali lagi ingin adanya suatu kestabilan gitu. Saya menangkap di sini mungkin adanya suatu angan-angan, adanya suatu cita-cita mungkin ya. Ketika sudah stabil saya akan bisa bahagia ya, bersama pasangan hidup saya ataupun bersama keluarga saya ataupun sama anak-anak saya. Itu yang sedang banyak masuk ya energinya yang mengatakan seperti itu. Sama yang masih sendiri ataupun yang sudah pacaran ini sama. Jadi punya keinginan, punya harapan yang tinggi ketika ingin adanya suatu pasangan baru ya, agar bisa stabil, agar bisa bahagia di kedepannya. Itu untuk yang masih sendiri atau yang masih berpacaran. Nah beda, kalau untuk yang sudah menikah, barusan saya mengatakan ya mungkin kalian menginginkan adanya suatu harapan, adanya suatu cita-cita itu agar bisa bahagia sama mungkin sama pasangan hidup kalian ataupun sama anak-anak kalian ya, kira-kira seperti itu, sama keluarga kalian. Jadi banyak yang mengatakan seperti itu gitu. Cuman di sini bisa dikatakan ada yang sudah kesampaian ya, dan ada juga yang masih belum kesampaian. Artinya apa? Artinya ketika saya mengatakan ada juga yang sudah kesampaian itu ya artinya kalian sudah merasakan itu semua yang barusan saya jelaskan. Ada yang seperti itu, ada yang sudah merasakan. Dan ada juga yang masih belum merasakan, artinya ya masih hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar impian, hanya sekedar cita-cita. Ada yang seperti itu. Cuman pada dasarnya kalau seputar asmara sih insya Allah di 3 hari ke depannya, apapun yang terjadi di Capricorn ini ya, ketika ada masalah itu insya Allah akan bisa damai, akan bisa dingin. Meskipun ini terlihat masih angan-angan, masih cita-cita, itu kan saya menangkap ada suatu kepositifan. Nah, artinya ya akan bagus, akan stabil, ya lebih-lebih ketika ada masalah, ada problem yang mungkin dulu ataupun sampai kemarin belum terselesaikan, insya Allah di 3 hari ke depan itu akan bisa damai lagi, akan bisa dingin lagi. Seperti itu.
Mungkin yang masih single ini mungkin akan bisa mendapatkan sebuah kenalan baru, yang masih pacaran mungkin akan saling menyayangi lebih lebih dekat lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi saya rasa energi sahabat Capricorn seputar asmara insya Allah 3 hari ke depan masih cukup aman, masih cukup baik-baik saja. Oke, nanti segmen terakhir akan saya terawangkan biar lebih jelas hasilnya. Lanjut ya untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya. Saya menangkap di sini apa ya? Ini awalnya bagus ya untuk masalah pekerjaan. Awalnya bagus ini. Jadi bisa dikatakan apa yang sudah kalian susun rapi ya. Itulah rencana-rencana biar bisa stabil lah. Adanya suatu pencapaian target, mungkin terwujudnya harapan impian, bahkan kestabilan kesuksesan. Itu awalnya bagus. Rencana itu sempat berjalan lancar sih kalau saya mendapatkan petunjuk secara terawangan. Tadinya ataupun awalnya memang seperti itu kalian. Jadi cukup tertata rapi, cukup bagus. Sehingga apa? Sehingga adanya suatu rasa senang, adanya suatu rasa ketentraman. Karena apa? Karena ya itu tadi, pekerjaan ataupun karir kalian itu sempat stabil awalnya seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu ya, tiba-tiba kalian merasakan di sini gitu loh. Banyak hambatan, banyak hantaman gitu. Sulit bangkit ya, susah mencapai target. Nah, memang saya menangkap secara penerawang sih memang ada suatu energi yang membuat kalian kacau gitu loh. Yang membuat aura kalian tertutup seperti itu. Jadi seperti harapan yang sudah baik ya, itu kelihatannya akhirnya ambiar di sini gitu loh. Tidak bisa terkondisikan lagi seperti yang dulu. Kalau yang dulu ini awalnya bagus, saya menangkap memang seperti itu. Nah, cuman saran saya di sini Capricorn harus segera bangkit gitu loh. Biar keterpurukan kalian itu cepat reda, cepat selesai gitu loh. Ya. Cepat istilahnya itu kalian harus bergerak cepat, bangun kembali. Istilahnya apa? Sesuatu rencana yang mungkin sudah nggak baik lagi itu segera kalian perbaiki lagi. Nah, seperti itu ya, ibarat ibarat rumah itu ya kalian renovasi lagi biar bagus, kan seperti itu. Seperti itu ya kalau untuk masalah pekerjaan. Kalau untuk masalah keuangan sih di sini saya juga menangkap ya. Ini kelihatannya apa ya? Banyak dari sahabat Capricorn juga yang mungkin ada sedikit kekecewaan ya di sini ya. Maksud saya kekecewaan, kesedihan itu mungkin secara target itu apa ya, meleset gitu loh, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai apa yang kalian harapkan. Ini contoh ya, ini contoh misalkan kalian mau mendapatkan uang 100.000, ini contoh, entah dijanjikan keuangan, entah entah apa. Terus di situ tiba-tiba tidak 100.000 yang kalian terima, tetapi 50.000. Ini contoh. Nah, makanya ini tergambarkan kenapa kalian ada suatu kesedihan, seperti ada suatu kekecewaan. Nah, seperti itu. Karena apa? Ya itu tadi loh. Yang semula rencana itu baik ya, tiba-tiba merasa terhantam. Ini hampir sama seperti pekerjaan ini sih kelihatannya Capricorn ini gitu. Jadi entah pekerjaan kalian, entah keuangan, karena ini kan bahas keuangan. Nah, itu hampir sama gitu loh. Yang semula baik tiba-tiba serasa cepat dihantam masalah. Makanya di sini kelihatannya kalian kacau di sini. Banyak perenungan, banyak kesedihan, banyak kekecewaan gitu. Ya. Cuman saran saya di sini sahabat Capricorn harus apa? Harus ya cepat bangkit, jangan terlalu lama-lama untuk bersedih, untuk berpikir ya. Segera perbaiki. Karena saya menangkap juga kalian itu juga banyak rencana sih, aslinya seperti itu. Kalian sudah menyusun rencana di sini. Mungkin akan menyusun strategi baru, menyusun rencana baru, agar apa? Agar bisa kembali stabil. Jadi kalian mempunyai penyusunan rencana, penyusunan strategi. Nah, itu yang sedang kalian jalankan di sini. Kelihatannya sih seperti itu. Karena apa? Karena kalian merasa keuangan kalian itu sudah benar-benar apa ya? Banyak hambatan, banyak halangan, banyak ketidaklancaran. Makanya saya mengatakan barusan, ini kelihatannya banyak juga nih sahabat Capricorn yang kelihatannya sedang ingin menyusun sebuah rencana baru. Sedang mungkin akan mengganti strategi baru agar apa? Dengan harapan agar bisa lebih baik langkah ke depannya, biar ada kestabilan, biar ada kelancaran rezeki lagi. Nah, seperti itu. Ini kalau saya sinkronkan ya secara warna dari cakra kalian yang sudah memancar ini warna kuning. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi satu kali ya. Ini jawabannya biar lebih jelas ya tentang asmara, tentang pekerjaan, tentang keuangan. Apakah di situ ada suatu pencapaian di situ?
Apakah ada pencapaian baik ataukah sebaliknya ya. Oke ya. Kalau seputar asmara sih insya Allah ya di 3 hari ke depan ini rata-rata ya komunitas terbesar selamat ya. Ini Capricorn akan dihantam kebahagiaan. Akan ada roda-roda keberuntungan, apapun itu masalah kalian akan bisa terselesaikan. Yang jelas kalau seputar asmara saya rasa masih bersahabat, masih tidak terlalu ada masalah yang mengkhawatirkan. Artinya ya akan ada suatu pencapaian. Mungkin secara kestabilan itu akan kalian rasakan kembali. Yang ada konflik ya. Nah, ketika kalian tidak ada konflik, insya Allah di sini akan ada suatu perbaikan-perbaikan yang lebih bagus. Tentunya sih seperti itu. Bisa saja harapan yang semula jauh itu bisa mendekat. Intinya pokoknya di sini ada kepositifan, ada kebaikan itu akan masuk ya. Insya Allah tak terbantahkan Capricorn akan baik-baik saja nih di 3 hari ke depan. Akan stabil lah katakanlah seperti itu. Nah, ini ingat ya komunitas terbesar kalian diuntungkan. Kalau untuk masalah pekerjaan ataupun karir ya saya menangkap setelah saya eh, setelah saya terawang barusan. Di sini kelihatannya Capricorn bisa dikatakan 50-50 ya. Ada yang kalian diuntungkan di sini, ada yang tidak. Gitu. Yang 50% mungkin kalian diuntungkan ya, mungkin akan ada suatu perbaikan-perbaikan ketika saya tadi mengatakan ada suatu kewalahan, ada suatu keterpurukan. Ya bisa saja yang 50% ini akan bisa bangkit lagi. Gitu. Akan menemukan sebuah apa ya? Kemakmuran lagi lah, katakanlah seperti itu di dalam pekerjaan kalian ataupun karir kalian. Nah, yang 50% lagi di sini sangat disayangkan masih terbaca sangat semrawut ya energi kalian ya. Jadi masih ada keterpurukan, masih banyak hambatan. Mungkin karena di sini apa ya belum kalian netral karena di sini ketembak black magic kalian di seputar pekerjaan. Ya silakan nanti kalian rasionalkan sendiri lah seperti itu. Jadi ini 50-50 ya. Nah, ketika kalian mungkin di dalam pekerjaan ya mungkin masih baik-baik saja khususnya di 3 hari ke depannya berarti kalian oke, berarti kalian masuk di 50% yang baik. Ketika kalian di 3 hari ke depan masih ada masalah yang dulu ataupun kemarin belum terselesaikan bahkan terbawa sampai 3 hari ke depan ya berarti kalian masuk 50% yang kurang menguntungkan. Nah itu harus ada suatu penetralan sobat karena jelas ini tembakan black magic bukan logika di sini yang membuat kalian terpuruk ini bukan logika sulit bangkit sulit berkembang yang semula baik tiba-tiba merasakan kok sangat banyak masalah. Nah, itu unsur dari black magic tembakan energi negatif membuat aura kalian tertutup. Makanya saya sering mengatakan ketika tertembak coba di satu titik itu segera ditanggulangi gitu loh biar tidak habis-habisan biar tidak semakin terpuruk jangan sampai kalian dirugikan secara besar-besaran secara materi juga di sini karena sudah banyak sekali gitu loh. Gegara apa ya gegara satu tembakan tapi dibiarkan ini sudah banyak sekali pengalaman yang konsultasi seperti itu artinya ada suatu pembukaan aura kembali di situ gitu loh. Jadi jangan dibiarkan ya, biar kalian tidak semakin terpuruk, biar tidak berimbas kemana-mana. Itu ya tujuannya. Seperti itu ya. Nah, untuk masalah keuangan ya, ataupun kerezekian setelah saya terawangkan tadi, saya sinkronkan dengan warna cakra kalian yang terpancar di sini kelihatannya. Ini kalau keuangan sih bisa dikatakan apa ya? Kelihatannya akan ada sebuah perencanaan dan itu kalian akan hasil ya di situ ya, gitu. Secara terawangan sih saya tadi mendapatkan penunjuk seperti itu. Memang kalian ada suatu masalah, kesulitan, tetapi ketika kalian segera bergegas bangkit sobat ya, bergerak bangkit. Ya, entah itu kalian berusaha secara pekerjaan ataupun secara penetralan. Di sini akan bagus karena saya tadi menangkap ya adanya suatu rencana untuk merubah rencana kalian. Adanya suatu rencana untuk selain merubah rencana, kelihatannya ingin ada suatu strategi baru dan itu ketika kalian jalankan insya Allah di sini akan hasil. Seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu sobat di sini. Karena akan ada suatu hantaman rezeki yang masuk di dalam kehidupan kalian. Ini komunitas terbesar Capricorn ya. Asalkan satu ya, segera dinetral ataupun segera diperbaiki jika ada kesalahan. Itu komunitas terbesar. Nah, komunitas terkecil di sini saya menangkap tadi ini masih kesulitan ya. Masih penuh kekecewaan, masih penuh kesedihan. Ya mungkin kalian merasakan keuangan kalian semakin hari semakin terpuruk ya. Sulit adanya sebuah pemasukan, banyak hambatan, banyak penghasilan. Itu yang komunitas terkecil. Sekali lagi tetap
resonatkan. Kalian masuk komunitas terbesar atau terkecil ya tinggal kalian sendiri yang merasakan gitu. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi jangan istilahnya itu jangan dibiarkan. Oke ya. Kalau kembali tentang masalah cakra ya, ini kenapa kok komunitas terbesar ini bukannya semua zodiak Capricorn ya, yang warnanya itu kelihatan terdeteksi warna kuning di sini, tidak seperti itu. Tapi kebanyakan besar ataupun komunitas terbesar ini warnanya kuning. Jadi sekali lagi cakra yang terpancar dari dalam diri kalian ataupun dari dalam tubuh kalian itu warnanya kuning. Ini kan muncul kunci ya, muncul kunci petunjuk enlightenment ya, enlightenment di sini. Nah, enlightenment ini bisa diartikan apa? Bahwa kalian di sini harus apa ya? Harus dicari pencerahan, sobat. Kalian harus mencari pencerahan di sini, gitu. Jadi cari orang-orang di bidangnya. Itu kan jelas itu ya. Enlightenment ya. Ini kalian harus disuruh mencari orang-orang di bidangnya. Biar kalian mendapatkan sebuah pencerahan, biar mendapatkan sebuah solusi agar bisa bangkit ketika kalian merasakan keterpurukan, entah di masalah asmara kalian, entah di pekerjaan, entah di keuangan, khususnya di pekerjaan sama di keuangan. Kalau bisa netralkan, cari orang-orang di bidangnya. Karena ya melambangkan kalian butuh pencerahan. Itu menandakan apa? Tidak bisa kalian atasi sendiri di sini untuk sahabat Capricorn. Harus disaringkan sama orang-orang di bidangnya biar bagus langkah ke depannya. Seperti itu ya. Ini berdasarkan pancaran warna cakra kalian kuning. Cuman di sini ketika mungkin kalian nyimak pasti kalian memahami. Ini memang ada dua gitu loh. Kalian diuntungkan. Kalian masuk di kategori warna kuning, tetapi masuk dalam arti semangat di sini. Kan ada dua, gitu loh. Ini ada dua gitu loh. Ada yang sama-sama kuning, cuman satunya ini saya kategorikan itu mendapatkan apa istilahnya itu rasa semangat, rasa kebahagiaan. Yang satunya lagi sama-sama kuning, cuman di situ saya artikan sebagai apa ya? Sebagai rasa kecemasan, rasa kekurang beruntungan. Cuman kalian masih diuntungkan ya. Ini kalian masuk di kategori rasa semangat. Nanti akan ada suatu kebahagiaan. Seperti itu kira-kira. Kalian diuntungkan secara warna cakra. Seperti itu ya. Nah, ini beda ketika mungkin muncul warna kuning, tetapi artinya itu akan ada sebuah apa ya kesedihan ya beda lagi kan seperti itu ya. Oke ya, mungkin itu dulu ya untuk sahabat Capricorn. Tetap pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti tapi hadapi masalah. Jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya saya akan kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi dengan bijak sobat ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian dihantam masalah dan kalian sendiri mengetahui merasakan ini kok di luar logika ya jangan dibiarkan. Biar tidak semakin hari semakin terpuruk, biar tidak bisa-bisa. Segera ditangani. Nah, bagaimana cara untuk menangani? 1. Segera kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Nomor 2, lakukan langkah tahap ikhtiar dari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka jadi kepositifan. Kerjakan itu akan lancar masuk sobat. Itu loh. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, minimal ada suatu perjuangan, ada doa dan ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa? Ya kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sendiri sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Kira-kira di situ ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Capricorn, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya sahabat Capricorn harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.